Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SVLTP. Di bawah ini sudah ada soalnya itu adalah 2x kurang y tambah z sama dengan 6. Itu adalah persamaan pertama. Yang kedua adalah x dikurang 3y ditambah yang ketiga. Jadi dalam menyelesaikan SVLTP kamu harus mencari atau menemukan persamaan yang paling sederhana dari x, y, dan z. Arti sederhana itu adalah mungkin dia koefisiennya yang paling kecil nilainya. Nah, jadi kalau kita lihat dari soal ini adalah persamaan 2 dan 3 karena mereka memiliki koefisien yang kecil dari x ya. Ibu melihatnya dari x. Lihat, kalau persamaan pertama x-nya itu 2, sedangkan yang persamaan yang kedua dan ketiga x-nya itu positif dua-duanya kan? Y-nya ini negatif, negatif, positif. Positif, positif, negatif. Sedangkan X-nya ini semuanya positif. Iya kan? Nah, jadi kita ambil dulu, kita eliminasi X 2 dan 3. Oke, kita buat dulu. X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan minus 2. X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 3. Oke, karena ini nilai X-nya sama-sama 1, maka dan dia sama-sama positif, maka ini adalah habis. Kemudian minus 3 dikurang 2. Minus 3 dikurang 2. Hutang 3, hutang lagi 2, maka hutangmu menjadi minus 5Y. Z positif. Kurang. Sudah dia Z negatif, ini negatif lagi kan? Negatif berjumpa negatif, maka hasilnya positif. Jadi Z ditambah Z itu sama dengan 2Z. 2Z sama dengan minus 3 dikurang 3. Hutang 2, hutang lagi 3. Maka hutangmu menjadi 5. Oke, ini adalah persamaan keempat. Lanjut lagi. Setelah tadi eliminasi X dari persamaan 2 dan 3, sekarang yang belum tereliminasi persamaan keberapa yang belum kita eksekusi? Persamaan pertama. Jadi kita buat juga eliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Berarti temannya tinggal 2 dan 1. Oke. Kita eliminasi X dari persamaan 2 dan 1. Persamaan keduanya yaitu X dikurang 3Y tambah Z sama dengan minus 2. Nih. Kemudian persamaan pertamanya adalah 2X dikurang Y tambah Z sama dengan 6. Oke. Ini karena bentuknya tidak sama, yang satu yang di atas ini koefisiennya 1, di bawah koefisiennya 2. Maka kita harus menyamakan supaya mereka sama-sama 2. Maka ini bisa kita buat persamaan yang pertama ini dikali 2, sedangkan persamaan yang kedua di bawah ini dikalikan 1. Maka hasilnya menjadi X dikali 6Y tambah Z kali 2, 2Z sama dengan 2 dikali minus 2, minus 4. Jadi semuanya ini harus dikalikan, enggak cuma X aja. 2X dikali 1, 2X, minus Y dikali 1, minus Y, tambah Z dikali 1, tambah Z sama dengan 6 dikali 1, 6. Maka baru bisa kita kurangkan.
2x dikurang 2x, selesai, habis. Minus 6y dikurang y. Minus 6y dikurang y. Kalau kamu bingung, kamu buat pakai cara ke samping. Contoh seperti ini ya. Minus 6y dikurang lagi y. Maka ini kan menjadi minus 6y, kurang dengan kurang ini, negatif dengan negatif berjumpa, maka menjadi positif. Minus 6y ditambah y, hutang 6 dibayar 1, maka iya, hutangmu tinggal 5y. 2z dikurang z, maka hasilnya adalah positif z, sama dengan negatif 4 kurang 6. Kalau kamu bingung lagi, kamu buat di samping sini. Negatif 4 dikurang 6. Sama dengan hutang 4, hutang lagi 6. Maka hasilnya menjadi iya, negatif 10. Ini adalah persamaan 5. Oke, jelas tadi? Lanjut, setelah kita dapat persamaan 4 dengan persamaan 5, kita eliminasikan lagi. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, persamaan 4-nya adalah minus 5y tambah 2z sama dengan minus 5. Sedangkan yang persamaan kelima, minus 5y ditambah z sama dengan negatif 10. Oke, di sini sudah sama nilainya minus 5. Maka tandanya kurang. Minus 5y dikurang 5y itu habis. 2z dikurang z itu adalah z sama dengan negatif 5 dikurang negatif 10. Kalau kamu tidak bisa, kamu buat di samping dengan jalan yang lurus. Minus 5 dikurang minus 10 sama dengan minus 5. Negatif berjumpa negatif tadi itu positif ya. Jadi negatif 5 ditambah 10, maka hasilnya adalah negatif 5. Negatif enggak ya, positif ya. Negatif 5 ditambah 10, maka hasilnya adalah 5. Hutang 5 dibayar 10. Makanya negatif 5 dikurang-kurang 10 adalah 5. Dapatlah dia nilai Z-nya. Sudah dapat nilai Z-nya, berarti kita mencari lagi nilai Y dan X. Baiklah, setelah dapat nilai Z ini kita substitusikan. Tapi kita substitusi dia nilainya ke persamaan 4 atau 5. Misalnya kita buat aja dia ke persamaan 5 ya. Kita substitusi ke persamaan 5. Persamaan 5 mana? Ini kan? Minus 5Y ditambah Z sama dengan minus 10. Kita masukkan, kita gantikan Z-nya sama dengan 5. Minus 5Y ditambah Z-nya kita ganti 5 ya. 5 sama dengan minus 10. Maka minus 5Y sama dengan minus 10. Ini pindah ya ke bawah menjadi minus 5. Minus 5Y sama dengan minus 10 dikurang 5. Hutang 10, hutang lagi 5. Maka hutangmu menjadi 15. Sama dengan minus 15 dibagi minus 5. Y sama dengan 3. Dapat Z, dapat Y, sekarang tinggal yang belum dapat adalah nilai dari X ya. Maka kita buat di sini ya X-nya. Setelah sudah dapat nilai Z dan Y, kita substitusikan lagi. Substitusi
nilai Z sama dengan 5 dan Y sama dengan 3 ke persamaan awal. Persamaan awal. Kita lihat persamaan awal itu persamaan keberapa? Ini persamaan yang pertama, persamaan awal. Ya, mau yang pertama, mau yang kedua, mau ketiga itu sama aja. Tapi Bu lebih sering persamaan yang pertama. Kita ambil persamaan yang pertama ya. 2x dikurang Y ditambah Z sama dengan 6. Masukkanlah nilai Z dan Y-nya. Maka 2x dikurang Z-nya 5 tambah Y-nya tadi 3 ya. 3 ini. Dan Z-nya adalah 5. Sama dengan 6. 2x. Negatif 3 ditambah 5. Hutang 3 dibayar 5, maka uangmu sisa 2 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Pindahlah ini kemari menjadi negatif 2. Maka 2x sama dengan 6 dikurang 2, 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Maka X sama dengan 2. Maka dapatlah nilai X, Y, dan Z. Maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Yaitu X-nya tadi berapa? 2. Y-nya tadi berapa? 3. Dan Z-nya berapa? 5. Itulah cara penyelesaiannya ya. Cara menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel. Sampai di sini dulu hari ini perjumpaan kita. Jadi, Ibu harap kalian dapat memahami video ini. Dan akhir kata, selamat pagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.